apaan? Enggak kok. Gimana? Suka lagunya apanya nih? Kok botak bang? Mirip napi bang, ya Allah. Ya Allah, sakitnya hatiku dibilang napi. Goblok. Enggak kayak gitu. Oh, yang bilang napi. Ngomongnya sampai sini loh. Astagfirullahaladzim. Ini baby. Ini bang lagu India, Dil dia. Kok botak? Apa sih? Gondrong salah, botak salah. Jadi tuyul nih. Napi, tahanan cintaku. Yeah. Bulut kak. Gara-gara liat jerawatnya. Kerenan gondrong kak. Thank you Bunda Raisa, Emah, terima kasih. Pakai topi aja. Bang, tengok rambutnya. Udah botak. Ini Vega. Gondrongnya rambut lain. Hah? Nggak kayak itu. Tolong. Thank you Kak Yulianti. Zia, thank you. Setiap foto yang diupload aduh bahagia banget. Jadi di setiap foto yang diupload Ade itu banyak ceritanya, banyak kisahnya. Kita kan situ kan rombongan HSP kan. Jadi ada aja kisahnya di balik foto itu pasti. Kalau aku tuh kalau inget ya, story di balik foto itu ngakak terus kesel aja. Soalnya ada kadang-kadang keinginan dia tuh yang bikin aku gemes aja kayak dek. Nggak apa-apa. Yang bener di sana tuh diuji banget kesabaran ya. Aku siapa? Adik sendiri. Tapi nggak apa-apa. Yang penting adik aku tuh bahagia banget. Ini gantengnya kalau begitu. Apa sih Rin? Minta apa adiknya? Banyak. Kayak banyak lah. Dia lucu aja kalau diinget. Jadilah anak yang baik. Pengalaman tawaf bang, alhamdulillah dipermudah ya, alhamdulillah di sana. Selama di sana dipermudah, apapun ngelakuin semua itu kayak dipermudah, alhamdulillah di sana. Thank you Ayu. Selain aku nggak kontrol jamaah, kan ibaratnya aku yang paling pendek nih. Kita kan satu rombongan itu. Selain aku ngejaga ngebagerin jamaah semua, aku mantau adik juga pas lagi tawaf dari jauh. Ya, adik kan ya aku. Yang kiri kanan, wah, botol aqua 5 liter. Nah, adik Yakul lagi tawaf, senggol lah. Aku pun gitu. Botol Maison kan, lumayan lah botol Maison kan. Nah, jamaah tuh rata-rata ya sebotol Maison lah. Nah, adik aku nih yang satu nih botol Yakul. Lagi tawaf terus yang di samping-samping kita tuh semuanya botol aqua 5 liter. Udahlah yang botol Maison
Aku botol Maison. Nah adek botol Yakult. Aku untungnya tuh saingan Gapura. Sumpah. Tapi alhamdulillah tuh nggak segerasa gerusuk biasanya. Tapi aku belum berkesempatan untuk nyentuh Ka'bah sama nyium Hajar Aswad ya. Memang sangat, itu berat banget tau gak sih? Susah banget. Masalahnya kita tuh dengan ribuan manusia yang pengen nyentuh dan pengen mencium Ka'bah tuh. Nah posisi kita memang dari travel bilang nggak disaranin kalau emang mau ke sana karena resikonya besar. Karena kita aku sadar aja badan aku tuh kecil banget, jadi nggak bisa. Apa jangan dipaksa, iya. Dari travel pun bilang kayak gitu, jangan dipaksain. Aku pikir aku tuh batu ya hati aku, ternyata aku masih bisa nangis kalau di sana. Badanmu itu besar, tingginya aja yang kurang. Kalau umroh lagi dibotakin lagi kalau enggak. Tahalul tuh syaratnya 3 helai aja rambut. Sisanya kemarin tuh kayak gitu itu kan penutup rangkaian dari umroh ya. Setelah umroh sa'i tahalul di tawaf 7 putaran, terus ke sa'i 7 putaran dari Safa ke Marwah. Iya ya, 7 kali. Terus penutup rangkaiannya itu adalah tahalul, jadi gunting rambut 3 helai. Setelah dari situ udah selesai gunting 3 helai rambut, terserah mau botak atau gimana, serah. Pengen umroh sama Zia, ditabung dari sekarang, insya Allah kita bisa berangkat bareng teman-teman. Tapi aku masih kena jet lag lah. Ada yang hilang di sana? Sendalku hilang. Ya Allah. Padahal saya sudah ikhlas hilangnya di Madinah itu. Sebenarnya saya kayak ya Allah. Sendal kesayanganku hilang. Jadi ceritanya itu aku jadi pada saat itu kalau seingat saya itu kalau nggak salah subuh kalau nggak salah itu subuh. Mau sholat subuh rencanakan. Aku tuh udah ikhlas sebenarnya, cuman kalian bahas lagi gitu loh. Kayak ada yang tadi mancing. Siapa tadi yang mancing? Aku cerita ya. Jadi ini jadi pembelajaran aja. Jadi seingat aku itu waktu mau siap-siap mau sholat subuh, saya mau pergi ke dalam ini ke masjid lah, paling dalam banget gitu. Dan saya taruh sendal kesayangan saya itu di samping orang ngejaga di sela-sela rak gitu, dengan niat semoga dia jagain gitu, diliatin gak ada yang ngambil gitu. Nah, jalanlah ditaruh kan, karena ini dekat dia banget nih bangku tempat duduk dia. Terus sendal aku tuh di bawah rak-raknya itulah, dengan harapan itu bisa dijagain gitu, nggak ada yang ngambil gitu. Teruslah aku masuk ke dalam sembari ngeliat di dalam masjid, kan itu keren banget, masya Allah. Baru 200 meter aku bilang nggak usah deh, di dalam udah penuh ini. Dalam hati aku ngomong kayak gitu, ya udah aku keluar aku baru 200 meter dalam masjid hilang. Anak takut hilang mah hilang, biasa aja itu. Aku malah seuzonnya sama tukang jaga itu. Aku seuzonnya ke dia karena di samping bangku dia itu ada kresek. Terus
Kreseknya bengkak kayak ada sendal dalamnya. Sendal aku kan kalau dimasukin kresek kan gede. Aku sampai seuson ke situ loh, tapi terusin aja, nggak apa-apa. Waktu aku ngecariin tuh, pas aku ngelihat dia ngeliat aku juga. Metot saling natap lah aku tuh sama dia. 10 detik gitu. Ya gini aja. Diam gitu kan. Mau ngomong gue nggak bisa ngomong Arab, bahasa Inggris juga terbata-bata. Udah, pokoknya dari keluar masjid tuh udah, aku nggak jadi di sholat di dalam kan, sholat di pelataran tuh, di pelatarannya masjid apa itu di Madinah, lupa saya. Ayo Masjid Nabawi, astagfirullahaladzim. Di Masjid Nabawi itu di pelatarannya tuh sholat lah aku tuh. Di rakaat pertama, astagfirullahaladzim, aku masih mikirin itu. Udah, takbir lah aku, dengar imam baca doa gitu. Rakaat pertama, aku seuzon ke dia. Kayaknya dia yang ngambil. Sambil gini nih. Kayaknya dia yang ngambil gitu. Dalam hati itu. Pas sudah aku ludah ke kiri 3 kali, langsung udah lancar lagi, aman, alhamdulillah. Udah fokus lagi sholatnya. Udah selesai habis ini sholat subuh. Habis itu sholat jenazah. Udah selesai, pas mau balik ke hotel keinget lagi, hilang sendalku. Jalan kaki lah saya ke hotel. Enggak fitnah. Kalau fitnah itu terang-terangan kayak kamu nyuri sendal saya, itu fitnah namanya. Ya live kan, lagi sakit dia, jangan live dulu lah, dia lagi sakit lah.